Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, kebakaran lahan di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat masih terjadi dan makin meluas. Tim gabungan masih berusaha untuk memadamkan api. Hingga hari ke-8, upaya pemadaman terus dilakukan oleh tim gabungan ke sejumlah wilayah yang terjangkau agar bisa ditangani secara cepat. Cuaca panas membuat api cepat membesar dan memicu asap tebal. Petugas mengimbau masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan karena akan berdampak pada kualitas udara. Kebakaran hutan di perbukitan Danau Toba yang kembali terjadi sejak Jumat siang berhasil dipadamkan oleh tim gabungan yang dipimpin Manggala Agni pada Minggu siang. Akibat kejadian ini seluas 30 hektar lahan hutan perbukitan Danau Toba kembali hangus terbakar. Kebakaran di perbukitan Danau Toba, tepatnya di Desa Tongging, terjadi sejak Jumat siang hingga berhasil dipadamkan pada Minggu siang. Namun demikian, tim gabungan yang dipimpin Manggala Agni terus melakukan monitoring wilayah untuk memastikan api benar-benar padam. Akibat kejadian ini, seluas 30 hektar hutan habis terbakar. Warga dihimbau untuk berhati-hati apabila melintas di wilayah ini dan tidak membuang sampah puntung rokok di wilayah perbukitan untuk mencegah kebakaran terulang kembali. Manggala Agni sudah berjibaku ini mulai dari hari Jumat sampai hari ini. Dan kemungkinan mungkin sampai besok pun kami berjaga-jaga di lingkungan Tongging ini, Bang. Sulitannya memang satu adalah mengenai lokasi, ini kan terlalu curam. Mengenai yang kedua itu sumber air, itu yang agak sulit. Karena kami kan juga untuk pemadaman ini harus memakai yang namanya sumber air juga. Mengenai air dan lain sebagainya. Jadi agak sulit karena kita harus mengambil lagi ke daerah bawah gitu. Dan saudara, untuk mengetahui kondisi kebakaran lahan di beberapa wilayah di Indonesia, kita telah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Sucia Lucinda di Pontianak, Kalimantan Barat, dan juga rekan Henry Setiawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kita ke Kuburaya terlebih dahulu dengan rekan Sucia Lucinda. Sucia, bagaimana update terbaru di lokasi kejadian? Apakah ada sejumlah titik api baru yang muncul? Baik, Desi dan juga saudara, dapat kami sampaikan dari Kuburaya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, memang setiap tahunnya di Kalimantan Barat khususnya selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya. Bahkan permasalahan ini sudah menjadi atensi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk dilakukan penanggulangan secara intensif setiap saatnya. Kemudian terlebih saat ini sedang kondisi kemarau atau intensitas maksud kami intensitas udara sedang naik dan curah hujan juga belum kunjung turun. Nah, untuk update saat ini bahwa di Kabupaten Kuburaya khususnya di wilayah sekunder C, Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya, semalam dini hari sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang semakin membesar dan meluas di lahan tersebut, sehingga tim gabungan terus melakukan penanggulangan atau memadamkan api hingga 24 jam ya, Desi. Kemudian kondisi cuaca setiap harinya dari pagi hingga malam itu memang sudah terbilang tidak sehat, terlebih di sore hari, malam hingga pagi itu kondisi cuaca sudah sangat kabut dan parah sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan mengkhawatirkan gangguan pernapasan pada masyarakat. Mungkin seperti itu, Desi. Baik, lalu bagaimana dengan upaya penanggulangannya, Sucia? Apakah sudah ada dari pemerintah maupun aparat setempat? Baik, dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah menurunkan sejumlah tim gabungan untuk memadamkan api pada titik-titik api yang terjadi
kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, salah satunya di Kuburaya, di Kabupaten Kuburaya, itu sudah menurunkan sejumlah tim gabungan yang dipimpin oleh Menggala Agni. Bahkan kemarin pada Sabtu juga pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dari penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harrison dan juga tim gabungan lainnya langsung turun untuk memadamkan api di wilayah sekunder C Rasaujaya Kabupaten Kuburaya. Mereka terus melakukan pemadaman dan menyiapkan sejumlah bantuan, akan menyiapkan sejumlah bantuan untuk membantu memadamkan api. Walaupun dalam memadamkan api ini sejumlah kendala telah dirasakan oleh tim gabungan untuk memadamkannya, yaitu seperti kesulitan akses, kesulitan air. Walaupun demikian, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan perhatian lebih agar bagaimana tim gabungan ini dapat memadamkan api lebih mudah dan juga lebih ekstra lagi. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga ke depannya akan menyiapkan bantuan untuk masyarakat dengan memberikan hand traktor atau alat pertanian untuk masyarakat agar masyarakat yang ingin atau yang akan membuka lahan ini tidak cara dibakar lagi, sehingga bisa menggunakan dengan alat pertanian yang sudah disiapkan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Mungkin seperti itu, Desi. Baik, tadi Anda juga sempat menyebutkan bahwa cuaca sekarang sedang tidak baik-baik saja, udara berkabut dan lumayan untuk mengganggu kegiatan aktivitas masyarakat. Apakah ada pembagian masker dari Pemprov Kalbar sendiri, Sucia? Mungkin sampai saat ini belum adanya aksi atau pembagian masker dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, namun pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mengimbau kepada masyarakat agar masyarakat mengurangi aktivitasnya di luar jika tidak berkepentingan dan apabila keluar rumah harus menggunakan masker. Mungkin baru berupa himbauan saja, Desi. Baik, terima kasih Sucia. Selanjutnya kita akan bergeser ke wilayah Karo, Sumatera Utara. Saudara, ada rekan Hendri Setiawan. Selamat pagi, Hendri. Hendri, bagaimana kondisi terkini mengenai kebakaran di wilayah Karo, Sumatera Utara? Apakah api sudah dapat dipadamkan atau malah makin meluas? Ya, Desi dan saudara, dapat kami jelaskan kebakaran hutan yang terjadi di perbukitan Danau Toba, tepatnya di Desa Tongging, Kabupaten Karo yang terjadi sejak Jumat kemarin. Memang kemarin pada Minggu sore api dapat dipadamkan oleh tim gabungan yang terdiri dari Menggala Agni, TNI, Polri, beserta BPBD Kabupaten Karo sendiri. Dan namun demikian, saat ini tim dari Menggala Agni terus melakukan pengecekan ulang di titik-titik rawan api yang diduga masih ada. Namun demikian, tim saat ini masih bekerja terus untuk menyisir lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Dan dapat kami jelaskan, kebakaran hutan memang atau kebakaran perbukitan Danau Toba memang telah terjadi di Kabupaten Karo sejak 2 pekan terakhir. Ini mengakibatkan dari pekan kemarin itu sekitar 50 hektar lebih hutan terbakar, dan sejak Jumat kemarin hingga saat ini data dari tim gabungan yang terdiri dari Menggala Agni beserta TNI memang tercatat ada 30 hektar lahan terbakar akibat dampak dari kebakaran hutan. Dan saat ini tim gabungan menghimbau kepada masyarakat untuk jangan membuang putung rokok atau jangan membakar ilalang-ilalang yang berada di pinggiran jalan perbukitan Danau Toba. Ini dapat menimbulkan kebakaran kembali. Ini karena musim kemarau yang cukup ekstrim di Kabupaten Karo mengakibatkan ilalang yang berada di pinggir jalan ataupun perbukitan ini rentan untuk terbakar, dan dampaknya dapat mengenai rumah masyarakat. Dan juga bukit Danau Toba ini cenderung memiliki batu-batu lepas. Akibatnya dampak dari kebakaran hutan ini dapat mengakibatkan batu jatuh dari perbukitan dan bisa mengenai masyarakat yang berada di bawah perbukitan. Seperti itu, Desi.
Baik, tapi upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak otoritas untuk menangani kebakaran ini, Henry? Apakah ada waterbombing? Mengingat juga kan Danau Toba, Bukit Danau Toba ini kan konturnya sangat terjal begitu. Ya, sampai saat ini memang tim gabungan sendiri melakukan pengecekan atau melakukan teknik pemadaman secara manual, yakni titik-titik yang dianggap dapat dijangkau dengan cara manual seperti menggunakan pompa air gendong, penyemprotan melalui pemadam, dan juga gopior yang merupakan alat manual yang digunakan. Ini dikarenakan memang sumber air berada di bawah bukit, sementara api berada di puncak bukit. Itu juga menjadi kendala tim gabungan untuk memadamkan api. Memang sampai saat ini api dinyatakan telah padam di beberapa titik dan tidak menutup kemungkinan api kembali terjadi. Ini dikarenakan kemarau yang cukup ekstrim di Kabupaten Karo dan angin yang sangat kencang yang memang beberapa minggu terakhir terjadi di wilayah Tongging. Seperti itu, Desi. Baik, tentu saja diimbau untuk masyarakat untuk tidak membakar lahan dan juga tidak membuang sampah sembarangan dan membuang puntung rokok sembarangan. Terima kasih rekan-rekan Sucia Lucinda di Pontianak, Kalimantan Barat dan juga Henry Setiawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali.